Halo semua, nama saya Nova Rizky Rabani dari jurusan Hubungan Internasional akan mempresentasikan tentang komunikasi politik. Definisi komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan atau aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini sebagai suatu ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Komunikasi politik menurut para ahli. Menurut Ramlan Surbakti, komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Menurut Dan Nimo, komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya, aktual maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Sejarah komunikasi politik. Pada periode ini, kajian mengenai komunikasi politik belumlah mendalam dan secara detail membahas mengenai komunikasi politik, melainkan lebih kepada kajian retorika yang dinilai sebagai kajian paling spektakuler pada zaman itu. Karena pada zaman itu pembuatan kebijakan publik berdasarkan pada pendapat umum dan di sini retorika digunakan untuk memengaruhi pendapat umum yang dapat digunakan menentukan kebijakan publik khususnya bagi bangsa Yunani dan Romawi. Era Perang Dunia. Periode ini berlangsung pada kurun waktu sesudah seperempat abad pertama, abad 20 hingga dekade 1950-an. Dalam periode ini terjadi Perang Dunia Pertama dan Kedua. Di dalam Perang Dunia tersebut pihak-pihak yang saling berurusan saling melontarkan propaganda. Sehingga dalam periode ini lebih banyak membahas mengenai propaganda dikarenakan hal tersebut sangat memberikan dampak besar terhadap jalannya Perang Dunia. Era sekarang. Pada era sekarang, studi komunikasi politik berkembang dikarenakan cara atau metode komunikasi mengalami perubahan yang lebih maju, terutama setelah ditemukannya teknologi komunikasi mulai dari adanya telegraf, telepon kabel, lalu diluncurkannya satelit dengan menggunakan pengiriman sinyal gelombang elektromagnetik dan akhirnya muncullah telepon seluler, sampai dengan penggunaan internet sebagai salah satu atau kanal telekomunikasi, maka inilah yang disebut era digital. Komunikator politik. Yang pertama ada politikus. Politikus bisa dipastikan sebagai pemegang pemerintahan strategis. Bagi mereka, pemerintahan wajib dicapai, bahkan mereka bisa melakukan segala cara untuk memenuhi hal tersebut. Politikus bisa berasal dari kalangan pedagang atau pengusaha, militer, atau dari kalangan pemikir yang dikatakan Socrates seorang filsuf, atau bisa dikatakan seorang ilmuwan, dan bisa juga merupakan perpaduan di antaranya. Yang kedua ada profesional. Menurut kamus Merriam-Webster, profesional adalah relating to a job that requires special education, training, or skill done or given by a person who works in a particular profession. Paid to participate in a sport or activity. Jadi, profesional adalah sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan dan memerlukan pendidikan khusus, pelatihan khusus, dan keterampilan khusus. Dilakukan atau diberikan oleh seseorang yang bekerja di profesi tertentu, dalam hal ini yang berkaitan dengan dunia politik. Aktivis. Seorang aktivis adalah orang yang mengkampanyekan dalam rangka suatu perubahan sosial. Seorang aktivis juga bisa dalam bentuk partisipasi dalam aksi turun ke jalan untuk melakukan aksi protes, misalnya yang berkaitan dengan fasilitas umum seperti contohkan definisi di atas adalah protes terhadap penutupan perpustakaan di lingkungan sosial oleh sebuah kebijakan penguasa atau pemerintah. Seseorang yang secara aktif terlibat dalam protes terhadap masalah kebijakan publik atau sosial bisa juga disebut seorang aktivis. Pesan politik. Pesan adalah komponen yang paling substansial dalam komunikasi. Pesan adalah sesuatu hasil karya komunikator yang dianggap dapat mewujudkan motif komunikasinya. Di balik pesan ada niat dari sang pengirim pesan, jadi komunikasi adalah bagaimana keberhasilan sang pengirim pesan untuk menyampaikan, memahamkan, atau memengaruhi sang penerima pesan. Intinya, pesan adalah maksud dan tujuan dari interaksi di antara manusia. Bentuk pesan politik. Pesan pemberitahuan. Bisa disebut juga pesan berupa pengumuman, yaitu pesan yang hanya mengandung fakta-fakta saja, tanpa memberikan penjelasan, tujuannya agar pesan sampai kepada yang berhak menerima dan mengetahui. Contohnya, penyampaian mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah agitasi. Istilah agitasi berasal dari bahasa Latin yaitu agitare yang berarti bergerak atau menggerakkan. Komponen pesan agitasi terdiri dari fakta atau bisa juga non-fakta, penjelasan, bujukan,
mensugesti bahkan dengan menggunakan ancaman demi ke melancarkan kepentingan tujuan komunikator atau disebut juga sebagai agitator. Retorika. Retorika adalah ilmu yang pada awalnya dikembangkan di Yunani oleh Aristoteles, yaitu jenis komunikasi publik. Retorika adalah seni berbicara dengan melakukan komunikasi dua arah, satu kepada satu, dalam arti bisa jadi satu atau lebih, di mana masing-masing berusaha dengan sadar untuk memengaruhi pandangan satu sama lain melalui tindakan timbal balik satu sama lain. Kemudian ada propaganda. Propaganda dan agitasi adalah bentuk komunikasi dari satu kepada banyak. Propaganda diambil dari bahasa Latin propagare yang berarti menanamkan. Cara tukang kebun menyemai benih suatu tanaman ke sebuah lahan untuk memproduksi tanaman baru yang kelak tumbuh sendiri. Secara sosiologis, penyebaran ide dengan cara propaganda berarti bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang ditanamkan atau pembangkitan buatan. Saluran komunikasi politik. Yang pertama ada antarpersonal. Komunikasi langsung yaitu face to face dan door to door dalam bentuk lobby-lobby politik dan retorika negosiasi membutuhkan ruang yang lebih personal karena bertujuan mempersuasi lebih dalam untuk terjadinya dialog, negosiasi dan kompromi yang tidak mungkin dilakukan di ruang publik, seperti ruang sidang terbuka, ruang rapat, atau ruang rapat. Komunikasi antarpersonal bisa dimulai melalui percakapan melalui telepon atau dengan mengirim SMS kepada orang yang dituju dan selanjutnya dilanjutkan dengan tatap muka langsung. Yang kedua adalah struktur masyarakat dan organisasi. Saluran komunikasi politik melalui struktur pada masyarakat dan organisasi merupakan dengan pola propaganda, agitasi, komunikasi dua tahap. Pribadi-pribadi orang dalam suatu kelompok akan mudah dikendalikan melalui peran tokoh penting yang ada di dalamnya. Propaganda sebagai pengendalian sosial melalui tokoh karismatik atau pemimpin organisasi yang mempunyai kekuatan untuk mengarahkan anggota dan pengikutnya. Komunikator politik akan membangun koneksi dengan pola komunikasi dua tahap melalui pemimpin pendapat. Yang terakhir ada media massa dan media sosial. Media massa terdiri dari media cetak dan elektronik. Dalam komunikasi politik, media massa digunakan untuk upaya publikasi, penyebaran iklan politik, propaganda, dan agitasi politik. Media massa akan menjangkau khalayak secara cepat, heterogen, dan searah. Misalnya media cetak yaitu surat kabar, tabloid, majalah, buku, media elektronik dalam bentuk film, radio, televisi, dan video berbentuk DVD. Karena perkembangan zaman, komunikator politik lebih cenderung menggunakan media sosial seperti halnya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.